Alhamdulillah. Rismon, kehadiran alhamdulillah. Maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi ternyata ada teknis Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup. Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai semua, dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Jaksa mengambil ijazah asli Jokowi. Jokowi akan dijemput paksa. Pak Dwi Cahyo sebagai mantan Hakim Agung ad hoc, kira-kira melihat situasi persidangan kemarin dan hari ini, Pak Jokowi akan datang tidak di sidang berikutnya? Harus datang dong. Itu Harus datang. Itu menjadi satu kewenangan hakim, ya, untuk memaksa Pak Jokowi hadir. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir melalui Zoom, harus ada alasan-alasan tertentu yang nanti hakim bisa memberikan izin untuk tidak hadir melalui Zoom. Tetapi barang bukti atau alat bukti, terutama ijazahnya, tidak boleh ditunjukkan melalui Zoom. Harus dibawa ke ruang sidang. Ya. Barang bukti atau alat bukti tidak bisa ditunjukkan dengan Zoom, tapi harus dibawa ke ruang sidang. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewenangan jaksa untuk mengambil barang bukti itu. Jaksa harus berani mengambil ijazah aslinya Jokowi sebagai barang bukti atau alat bukti. Dan betul nggak Pak, kalau 3 kali panggilan ketiga Pak Jokowi tidak hadir juga bisa dijemput paksa? Sepanjang alasan itu tidak bisa diterima oleh hakim, bisa dijemput paksa. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, sabar. Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh iya, salinan dari cetak PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa?
Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma satu, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka, kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja, mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismond misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana
di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya, Kagama itu adalah keluarga Gajah Mada ya, Universitas Gajah Mada. Dan buat saya Kagama itu adalah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gajah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Tanggapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik, tadi gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja Pak yang disini? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum, dan Permisi. nanti
selamat datang di channel Fakta Politik. Teman-teman dapatkan berita terbaru dan terpercaya penuh fakta hanya di channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update selanjutnya dari channel ini. Teman-teman semua, belakangan ini kita dihebohkan dengan berita yang hangat dan sudah lama kita tunggu akhirnya resmi dibacakan hari ini. Hasil sidang terkait absen ijazah Joko Widodo atau kita kenal dengan Jokowi ya sudah keluar dan keputusan hakim ternyata persis seperti prediksi banyak pihak. Ya, di mana teman-teman dalam sidang yang berlangsung resmi dari ini, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan yang dipersoalkan dokumen pendidikan Jokowi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Ya, pihak penggugat pun diwajibkan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini. Ya, keputusan ini semakin menguatkan fakta bahwa dokumen pendidikan Jokowi mulai dari SMA Negeri 6 Surakarta hingga gelar sarjana di Fakultas Kehutanan UGM ya adalah asli atau sesuai dengan catatan resmi lembaga terkait. Ya, sebelumnya pihak kepolisian juga menghentikan penyelidikan dan kesimpulan bahwa dokumen yang diperiksa identik dengan arsip resmi yang dimiliki sekolah dan universitas. Ya, selama ini sebagian spekulasi dan kabar simpang siur ya terus beredar di masyarakat luas, namun hari ini jalur hukum telah memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Proses persidangan yang berjalan transparan membuktikan bahwa setiap ijazah atau bukti yang kuat memenuhi tuntutan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kita harus menghargai keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai wujud kedaulatan hukum di negara kita. Sekalian lagi teman-teman, bukti-bukti yang sudah menjadi kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Ya, dan tidak ada tuduhan tanpa bukti yang bisa mempertahankan lama di hadapan proses hukum yang adil. Sobat politik, bagaimana tanggapan kalian terhadap putusan MK ini? Apakah hasil sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan berlandaskan fakta. Di sini di video kali ini kita melihat ada beberapa tanggapan dari netizen atau masyarakat luas yang sudah memberikan kritik dan mari kita saksikan bersama. Di sini teman-teman disampaikan oleh Trisna, ya bela salah di dunia akhirat ada keadilan hasab Allah yang bela benar jujur berkah akhirat belakan. Ya, sobat politik semua, di sini disampaikan oleh Sardino, para mafia dan pelindung diingatkan di lingkaran pemerintah harus dihukum berat, biar buat bikin jerah para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Susilo memberikan komentar, ya Allah lindungi Pak Jokowi karena Jokowi bisa membantu masyarakat, tapi dia sudah melakukan kebohongan bagi masyarakat. Riha memberikan komentar, kami rakyat Indonesia bersyukur, bangga dan sejuk menyaksikan Pak Jokowi beserta keluarga yang selalu menebarkan kebaikan meskipun terus-menerus membuat kebohongan dan terus difitnah. Disampaikan Koko, asli kok banyak pengacara buzzer dan termul pembelanya dan ruwet juga buat apa kalau tidak menutupi kebohongan merdeka. Rajin-rajin berkomentar demi uang dan jabatan pejabat-pejabat Konoha gampang berubah yang sudah benar menjadi salah, yang jujur dimusuhin sementara penipu dan pendusta dihormati dan dibela mati-matian, bongkar terus bukti hukum mati. Disampaikan juga Salfu memberikan komentar pejabat tinggi negara harus bercontoh yang baik, kalau diperilaku buruk harus hukum yang berat. Jaya Dijang memberikan komentar energi anak negeri habis terkuras hanya karena satu ijazah saja. Tuti berkomentar terus hukumannya harus disportif dong sesuai dengan undang-undang dasar. Siti memberikan komentar terima kasih orang jujur semoga dilindungi Allah. Erik memberikan komentarnya, Pak Jokowi tetap yang terbaik, orang sakit hati nggak terima boleh DM siap tempur. Miski Daud berkomentar, terus berjuang semoga cepat berhasil serta pulang dalam keadaan sehat selamanya, dilindungi oleh Allah orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran, amin. Disampaikan juga Abah Fir, terima kasih orang-orang jujur, orang baik teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda.
Agus Tohari berkomentar, biarpun bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan bobroknya, langsung saja tangkap pakar biar cepat selesai. Di sini juga berkomentar Agusman, tangkap saja biar aman negeri ini. Samsia Pakaya berkomentar, semoga guru-guru besar UGM dan lindungan Allah membongkar yang sebenarnya palsu dinyatakan oleh polisi. Richard Hambali berkomentar, terima kasih Pak Jokowi, Pak Gibran dan Termul. Disampaikan oleh Suryo Sutresno, tangkap dan penjarakan yang selalu bikin krisu dan gaduh negeri ini. Ya, disampaikan juga teman kita Budi Rianto, kalau sudah terbukti ini nanti pasti ada judul sinetron baru lagi. Mengingat soal ijazah saja merembet kemana-mana sampai Bapak Yusuf kala apa kena imbasnya. Padahal simpel saja seperti kata Ibu Mega, kalau memegang punya tunjukkan, habis cerita. Nggak perlu bikin gonggang-gangging sehingga banyak yang terlibat. Ini bikin rakyat penasaran antara ada dan tiada. Disampaikan oleh Kill, polisilah yang setelah merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram atau kabur. Di sini disampaikan oleh Ningsi, terima kasih orang jujur dan tegas telah berjuang untuk rakyat. Jadi selama tahun 2014 sampai 2024 Presiden Republik Indonesia tak pernah berijazah. Rakyat dipimpin oleh orang yang bujang sarjana. Bang Geng Endeng berkomentar, terima kasih Pak Roy dan Dr. Tifa, Anda telah berusaha membuka kesesatan kebusukan rejim Jokowi yang merusak negara ini dan hukum di Indonesia. Di sini juga teman kita Bang John berkomentar, selamat kepada Bapak Ibu perjuang penegak kebenaran. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Tuhan. Di sini juga teman kita Karti memberikan komentar, selamat untuk para pejuang kebenaran. Teruslah berjuang untuk demi kebenaran. Niscaya Allah akan percaya dan bersama orang-orang benar Allah akan menunjukkan jalan yang benar. Ya teman-teman semua, inilah bagaimana tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama. Silakan tulis teman-teman opini analisis kalian di kolom komentar sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel Fakta Politik. Saya pamit undur diri, salam demokrasi.